semuanya, bersama Dian di sini, dan di video kali ini kita akan ngomongin nih tentang beasiswa ke Jerman, kuliah dan dapat beasiswa juga nih ke Jerman. Sekarang aku udah terhubung dengan salah satu narasumber yang wow nih ya. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Mas Ali Bahtiar. Waalaikumsalam Dian. Iya, Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ali gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, masih beradaptasi ya di sini ya. Oh ya, udah berapa lama nih di situ? Masih baru 3 minggu lah kurang lebih. Baru 3 minggu ya nih. Mantap banget nih. Mas Ali ini boleh cerita nggak? Mas Ali sekarang kuliah di mana sih? Kampusnya? Ya, kuliahnya sekarang kuliahku di kotanya kota Leipzig. Universitasnya juga Universitas Leipzig. Mengambil master di sini, jurusannya sih emang Master of Business Administration, tapi emang fokusnya itu di apa sih namanya, di semacam UKM lah, jadi pengembangan UMKM kalau di Indonesianya gitu. Jadi emang bisnis tapi didesain untuk gimana kamu nanti bisa jadi konsultan atau jadi bisa bangun UMKM-mu sendiri. Ini yang fokusnya sih lebih ke sana. Keren. Ini pakai beasiswa dari negara Jerman ya. Kalau boleh cerita nggak Mas, beasiswanya tuh beasiswa apa? Dan boleh ceritain dikit nggak tentang beasiswanya? Jadi kalau dari beasiswanya sendiri aku dapat dari DAAD. DAAD itu sebenarnya semacam lembaga exchange-nya Jerman ya. Jadi memang intinya kalau nggak salah tuh singkatan dalam bahasa Inggrisnya itu semacam German Academic Exchange Service kalau nggak salah. Jadi memang mereka targetnya sih setauku ya, memang rata-rata memang lebih ke negara berkembang. Jadi dan mereka punya banyak banget program. Jadi kayak misalnya DAD itu semacam LPDP ya kalau di Indo ya, tapi memang targetnya malah bukan buat warga mereka, tapi buat orang-orang di negara berkembang gitu. Dan dari DAD ini mereka punya banyak program, dan program yang aku ikutin itu namanya EPOS, Economic Development. Intinya Economic Development lah untuk negara-negara berkembang. Cuma satu batchku juga ada DAD yang program Public Policy, PPGG namanya. Tapi itu juga memang fokusnya lebih ke memang Public Policy and Good Governance. Tuh, jadi agak beda lah fokusnya. Tuh, kalau secara scholarship-nya memang fully funded dari pemerintah Jermannya. Dan masa studinya sih ini kurang lebih 2 tahun gitu. Tapi kalau misalnya nih amit-amit nih ya, kalau misalnya 2 tahun belum lulus ya lu bayar sendiri rasanya gitu. Waduh. Jadi emang harus tepat waktu nih. Iya. Tapi emang gitu ya, emang konsekuensi dari gitu ya. Nah berarti menarik nih tadi EPOS, berarti EPOS nih dan program-program lainnya tergantung sama bidang studinya masing-masing gitu ya Mas ya? Atau gimana? Iya betul, jadi EPOS tuh karena Economic Development mereka ada beberapa, jadi mereka tuh udah ada langsung ada UNIF sama jurusannya gitu. Jadi nggak kayak beasiswa mungkin kayak Chevening atau LPDP yang mereka memang mungkin tinggal UNIF-nya doang, jurusannya bebas gitu kan. Kalau ini udah ada kayak spesifik UNIF A jurusannya apa, UNIF B jurusannya apa dan seterusnya, tapi rata-rata memang berhubungan sama pengembangan ekonomi. Oh gitu. Itu kalau di caseku ada ya tadi bisnis administrasi, ada juga di jurusan universitas lain kalau nggak salah di Göttingen atau di mana itu semacam economics-nya gitu. Jadi pengembangan economics dari sudut pandang pemerintah economics ya, economics gitu. Terus ada beberapa yang health juga. Jadi dia tetap EPOS Economic Development tapi dari sudut pandang health. Jadi ada public health itu juga ada. Jadi udah ada UNIF sama jurusannya sih sebenarnya, dan mereka memang udah ada website khusus yang ada listnya nih gitu. Oh gitu. Nanti boleh bagi linknya kali ya, nanti aku share di bawah nih di description. Oh bisa. Ntar aku kasih linknya aja untuk biar Dian sama temen-temen juga bisa lihat juga opsi-opsi dari UNIF-nya apa aja. Oh iya, karena harus searching sendiri kan, memastikan nih bidang studinya apa dan nanti pilihan beasiswa di bawah DAAD-nya apa gitu ya Mas ya. Betul sekali, ya itu memang agak perlu research lebih banyak ya. Kalau yang DAAD ini emang. Mas kalau di sana tuh belajarnya bahasa pengantarnya apa ya? Apakah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jerman? Terus apa ada minimum requirement bahasa gitu?
Kalau untuk bahasa sebenarnya ini ya, tergantung jurusannya juga. Contoh nih, kalau di jurusanku dan programku kebetulan memang Inggris gitu. Jadi memang semua meskipun orangnya Jerman, maksudnya yang dosennya Jerman juga tetap mereka harus mengajar dalam bahasa Inggris gitu. Tapi memang ada beberapa yang memang pengantarnya dalam bahasa Jerman gitu, ada. Kayak di public policy itu setauku ada kalau nggak salah. Tapi kebanyakan sih memang mereka lebih ke Inggrisnya aja. Dan memang dari DAAD-nya sendiri pun juga nggak ada, at least di programku ya, di EPOS ini nggak ada requirement untuk harus bisa bahasa Jerman dulu gitu. Tapi kalau misalnya kamu pernah belajar bahasa Jerman, itu pasti akan membantu banget. Soalnya kan di interview ada nih salah satu pertanyaan, misalnya kenapa Jerman, dan itu kamu harus lebih jawab dari sudut pandang lebih ke cultural proximity-nya, gimana sih ke Jerman as in secara kulturalnya atau secara interestmu, kenapa kamu tertarik ke sana gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang bisa bahasanya, itu akan lebih jual banget sebenarnya. Mantap. It's not mandatory. Dan dari DAAD-nya sebenarnya juga menyediain semacam language course juga, les bahasa buat ya awardee-nya ini sebelum mereka berangkat ke Jerman. Oh gitu. Jadi paling nggak waktu datang bisa lihat dikit lah, nggak yang buta-buta banget ya. Oh gitu. Wih, menarik nih. Berarti sebelum berangkat Mas Ali dapat course dari mereka dulu yang belajar bahasa Jerman. Berapa lama tuh Mas? Betul. Jadi sekitar 2 bulan. Idealnya nih kalau misalnya nggak corona, harusnya Agustus tuh aku udah berangkat. Agustus tuh aku sudah harus berangkat. Jadi lesnya tuh Agustus September di Jerman. Gitu. Tapi itu memang sebelum kuliah. Jadi memang ya benar-benar Agustus September tuh tiap hari sehari paling 5 jam. Jadi Senin sampai Jumat terus-terusan les selama 2 bulan intensif 1 level Jerman. Tapi karena memang kemarin COVID, jadinya kita semua di online kan dari rumah masing-masing. Gitu. Tantangan COVID ya berarti ya. Nah, menarik juga nih. Kemarin aku cerita-cerita sama teman yang di Belanda karena aku penasaran aja kalau teman di Belanda kemarin cerita bahwa di sana di Belanda itu banyak orang yang bisa bahasa Inggris juga. Jadi nggak apa ya istilahnya bisa membantu juga. Nah, kalau di Jerman nih gimana Mas? Selama 3 minggu nih udah 3 minggu ya di sana. Di sana apa memang benar-benar mereka lebih prefer Jerman banget atau juga masih bisa aja gitu kita pergi ke sana dengan modal bahasa Inggris aja gitu? Susah ya kalau ternyata ya Mas. Aku pikir tuh emang se-fleksibel itu. Ternyata susah juga ketika kamu bahasa Inggris aja tuh susah emang untuk bisa hidup di sini gitu. Menurutku ya. Karena memang meskipun orang-orang mudanya, anak-anak mudanya bisa bahasa Inggris, tapi kalau dari pengalamanku selama masih bentar di sini ya, paling nggak kayak misalnya ke toko roti, ke toko mana, even ke misalnya ke beberapa resto yang bukan orang Jerman yang jual, tapi tetap pakai bahasa Jerman gitu loh, bukan Inggris gitu. Oh, di toko Vietnam, toko Arab itu tetap bahasa Jerman semua gitu. Jadi ya emang harus belajar sih emang. Tapi bisa, maksudnya aku pernah juga ke tempat kayak salah satu tempat bagus lah buat jalan-jalan di Leipzig. Orangnya juga waktu ngelihat aku dari Asia gitu, maksudnya bukan wajah Jerman ya, jadi dia langsung ngomong bahasa Inggris. Ada juga yang kayak gitu, tapi nggak banyak. Gitu, menarik nih. Boleh nggak nih dikit nih, boleh nggak kasih bocoran dikit ya, kenalan kali ya Mas Ali pakai bahasa Jerman gitu, asik kali ya. Boleh nggak dikit aja? Itu basic, semua orang juga bisa. Ya udah, kalau perkenalan ini aja. Oke, halo, guten Tag ya, Indonesisch, guten Tag, ich heiße Ali, ich komme aus Indonesien, aber ich wohne in Leipzig jetzt und ich studiere MBA-Programm an der Universität Leipzig, Deutschland. Sih. Ya. Mantap. Itu aja sih. Udah sih sales. Iya, tapi menarik masih juga belajar, sih. Masih belajar, masih dikit-dikit nih belajar nih Mas Yani. Yang penting bisa bertahan hidup. Nih Mas Yani. Ya tahan hidup dong ya, bisa dikit lah, tipis-tipis lah.
Soalnya kadang-kadang tuh orang-orang yang lucu di sini tuh ketika kamu ngomong bahasa Jerman dan dia tahu kita, masa kan kelihatan nih, ibarat kamu ngomong bahasa Inggris tuh kelihatan kan ibaratnya kamu fluent atau enggak. Dan definitely aku nggak kelihatan fluent gitu sebenarnya. Tapi mereka ngomongnya tetap cepet gitu. Jadi nggak yang dipelanin atau apa just because kita Auslander gitu loh, enggak. Jadi kayak ya udahlah, susahnya di situ sebenarnya. So problemnya ketika kamu baru belajar Jerman di sini, bukan problem kamu tanya kamu bisa tanya, tapi ketika dia jawab, nah itu dia ngomongnya cepet, nggak ngerti ngomong apa. Iya, bener. Problem tanya bisa pasti, tapi kalau problem dia udah jawab nih, kacau udah, beda udah ceritanya. Oke. Gitu. Nah, tadi kan Mas Ali kan ini kan ya pakai beasiswa ya, pakai DAAD, EPOS ya. Beberapa beasiswa tuh ada yang beda-beda gitu, ada yang misal beasiswanya daftar sendiri, terus habis itu kampusnya cari sendiri. Ada juga yang kampusnya tuh dicariin sama pemberi beasiswanya. Kalau DAAD EPOS nih gimana Mas? Apakah kita perlu cari sendiri kampusnya terpisah dari beasiswa, atau kita apply beasiswa aja terus mereka yang cariin kampus? Kita apply di kampusnya, tapi dari kampusnya tuh intinya mereka ada dua opsi. Jadi ada dua opsi kalau misalnya mau ke kampus, maksudnya gini, mereka jadi dua opsi ini, ada yang mandiri, ada yang DAAD intinya gitu. Jadi mereka secara jalur pendaftaran tuh hampir sama, tapi kampusnya menyediakan opsi kamu DAAD, you need to submit additional document. Adalah additional document dari DAAD-nya. Jadi kalau misalnya kamu mau apply for DAAD, please submit this form dan deadline-nya lebih cepat. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau mandiri, ya udah ini aja, nggak usah form DAAD dan deadline-nya lebih lama. Gitu aja sebenarnya. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi setelah tapi kita kirimnya tetap ke universitasnya. Jadi bukan ke DAAD, alamat DAAD-nya enggak. Jadi di caseku, aku kirimnya tuh pos. Jadi mereka tuh nggak online, beda ya, nggak tahu ya. Jadi kalau mungkin kalau yang Chevening atau Australia Awards kan mereka semuanya online kan. Nah, kalau di Swedish Institute juga online setahu. Tapi kalau yang ini mereka semuanya via pos. Kalau aku ya di jurusanku, soalnya ada yang jurusan lain yang memang online ada juga. Gitu. Tapi di jurusanku, Univku mintanya pos. Mirip sama ke Korea, kalau nggak salah KGSP itu juga lewat pos gitu. Nah, boleh cerita dikit nggak, Mas? Mungkin secara general nih, persyaratan yang biasanya secara umum tuh biasanya ada gitu, baik untuk kampusnya atau DAAD-nya sendiri. Persyaratan general ini ya sebenarnya bersama dengan beberapa beasiswa lain. Ya kayak mereka ada semacam motivation letter waktu masuk ke univ, maksudnya motivation letter untuk ke univnya. Terus ya IELTS, minimal waktu itu IELTS kalau nggak salah 6 atau 6,5 gitu. 6 kayaknya. Kayak sekitar segituan lah. 6 atau 6,5. Terus CV, terus ini beberapa surat rekomendasi dari dua supervisor sebelumnya, which is supervisor ini bisa dari bosmu waktu kerja atau dari dosen juga bisa. Terus form dari DAAD-nya, ya, sama satu lagi studi plan. Jadi kamu mau belajar apa di sana? Maksudnya gini, kamu tahu belajar apa, tapi isinya semacam research proposalmu apa, gitu. Jadi kamu udah harus ada semacam gambaran abstrak research proposal seperti apa, dan maksimal kurang lebih kayak dua halaman kalau nggak salah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin yang agak bikin complicated dibanding yang lain lebih kayak ya tadi kirim pos, sama kamu harus ada study plan nih, kamu mau meneliti apa di sana. Ya gitu. Oh gitu, mantap nih buat teman-teman yang mau daftar, bisa siap-siap nih ya. Terus kalau boleh tahu mungkin komponen biayanya tuh Mas, biasa yang di cover tuh apa aja tuh? Oh, yang di cover. Kalau yang di cover semuanya ya dia. Jadi mereka flight tiket PP, masih berangkat ke Jerman dan nanti pulang ke Indo cuma sekali doang, tapi jadi kecuali misalnya ketika kamu research proposal nanti tesis, terus kamu tesisnya mau di Indo, kamu bisa propose untuk flight lagi, maksudnya propose lagi dari ke DAAD-nya gitu. Tapi
defaultnya cuma 1 kali berangkat dan 1 kali pulang nanti gitu. Terus yang kedua living allowance pasti, maksudnya ya hidupmu di sini termasuk living allowance, terus ya untuk daily allowance mau apa, itu asuransi karena di Jerman kan juga wajib nih tiap orang punya asuransi juga di cover. Terus kalau misalnya kamu berkeluarga, kamu ada istri atau ada anak, suami atau anak juga akan di cover gitu. Jadi akan ada additional tambahan lah allowance untuk bagi yang udah berkeluarga. Jadi yang single segini, tapi kalau misalnya kamu ada keluarga, ada suami misalnya tambah lagi, kalau kamu ada anak tambah lagi, dan anak sama suaminya pun juga di cover sama asuransinya DAD gitu. Wah, mantap banget sih. Itu kayak komplit banget, paket lengkap tinggal berangkat ya. Tinggal persiapin aja. Iya, sebenarnya paket lengkap tinggal berangkat sebenarnya. Enak banget, luar biasa. Nah, kalau misal, ini kan tadi kan Mas Ali kan kemarin tuh berangkatnya pas COVID ya, maksudnya pas udah pandemi gitu. Menariknya ada ini nggak Mas, kayak persyaratan khusus gitu, biar bisa terbang ke sana? Kalau persyaratan khusus sebenarnya nggak ada. Maksudnya gini, mereka itu sebenarnya lebih ke yang jadi halangan ya. Menurutku yang jadi halangan tuh lebih ke yang tadi, berangkatnya tadi. Yang harusnya aku Agustus sudah di sini, tapi ternyata diundur. Dan waktu itu kayak agak khawatir juga, berangkat nggak nih. Soalnya kan Agustus di cancel. Dan aku juga nggak yakin Oktober tuh sebenarnya COVID udah selesai, which is belum juga kan sekarang. Cuma maksudnya waktu itu Oktober juga paling nggak rate-nya Jerman udah lumayan turun waktu itu. Ya meskipun sekarang naik lagi sih. Ya, maksudnya waktu itu udah turun, jadi kita bisa tetap jalan lancar, masih tetap bisa berangkat. Kalau secara visa, menurutku nggak ada hal yang beda dibanding ketika kamu ngurus visa normal. Visa ketika non-COVID, karena kayaknya persyaratannya juga sama, jadi nggak ada kayak harus ada tes rapid dulu untuk ngurus visa tuh nggak ada, jadi sama-sama aja. Cuma memang yang challenging di sini lebih ke waktunya, jadi antrinya itu astaga, nggak tahu sih. Jadi kayak misalnya di giliranku ya, aku jamku tuh 10.45, tapi aku baru bisa masuk ke kedubesnya itu jam 1 kurang lebih, jam 10.45, jam 12 aku baru bisa masuk ke kedubesnya itu. Dan antrinya karena memang ini lagi COVID, jadi aku nggak tahu ya kalau di kedubes lain kayak gimana ya, tapi kalau ke kedubes Jerman itu waktu itu kita memang ketika kita memang belum masuk, kita harus nunggu di luar, benar-benar di luar, di pinggir jalan Tamrin di situ, seberangnya GI itu, sebenarnya menara Cina. Jadi benar-benar panas ya, tunggu di sana. Astagfirullah. Dan waktu itu kita misalnya kayak aku udah nunggu 10.30, tapi belum datang, maksudnya belum dipanggil. Mau pergi juga nggak yakin nih, ntar kalau misalnya gua pergi tiba-tiba dipanggil kan juga nggak tahu juga nih. Gitu. Jadi kayak ya udah tunggu lama gitu, baru masuk jam 12. Jadi kurang lebih nunggu sejam lebih gitu. Tapi juga banyak orang sih, jadi bisa ngobrol-ngobrol juga sebenarnya gitu. Tapi kalau udah masuk cepat. Maksudnya ketika kamu masuk ya karena nggak ada maksudnya antrinya tadi ya di luar ya, jadi masuk ya udah tinggal administrasi. Dan enaknya kalau DAAD itu visanya diurusnya cepet banget. Berapa jadi lama? Aku ada teman LPDP juga, dia ke Jerman juga, dia visanya visanya 2-3 hari selesai. Jadi misalnya kamu submit hari Senin, hari Rabu atau Kamis udah jadi gitu. Sementara aku ada kontak juga sama anak LPDP tapi ke Jerman juga. Waktu aku kontak itu dia udah nunggu 3 mingguan dan belum jadi. Gitu. Terus aku bikin aku malah jadi duluan gitu. Karena memang ya mungkin karena DAAD kan pemerintah Jermannya ya. Jadi beberapa hal misalnya kayak kalau misalnya kamu studi biasa kan visa tetap harus bayar gitu kan. Kalau kamu DAAD dilihat ternyata kamu DAAD dan kamu nggak usah bayar visanya tadi itu. Intinya ya karena dari pemerintah Jerman aja sih. Mantep. Alhamdulillah berarti lancar ya, bisa sampai ke sana. Ya, alhamdulillah ya relatif lancar lah sebenarnya dari flight-nya. Cuma beberapa juga pernah di reschedule. Jadi aku harusnya berangkat, pokoknya di reschedule kurang lebih 2-3 harian lah. Jadi aku mau berangkat kapan, terus ternyata diundur 2-3 harian. Kenapa itu Mas? Bukan jadi isu. Kenapa? Kenapa itu diundurnya?
dari maskapainya aja. Jadi dari maskapainya tuh kayak jadinya mereka ingin membatasi untuk terbang tuh cuma hari apa aja gitu. Iya, mungkin karena jumlah orang yang terbang ke sana mungkin juga nggak sebanyak kalau nggak COVID kali. Wah, makasih banyak banget nih, banyak banget nih informasi dari Mas Ali. Terakhir nih, boleh nggak Mas saran-saran buat teman-teman yang pengen lanjut nih ke Jerman dan pengen juga beasiswa, ada tips atau saran-saran nggak buat teman-teman? Ya, Dian juga bisa kasih saran ya sebenarnya. Ya apa ya? Kalau dari aku sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya gini sih. Mungkin agak panjang, nggak panjang banget sih dia. Tapi maksudku gini, kadang-kadang orang-orang tuh ngelihat mungkin teman-temanmu gitu kan, waktu kamu S1 terus kamu lulus terus kamu bisa S2, banyak orang ngelihat kayak, wih enak ya udah sukses ya, wih enak ya jalan-jalan ya, wih wah lancar nih apa nih gitu kan. Padahal sebenarnya juga enggak juga gitu. Maksudnya ini kayak perjalanan, jadi kayak ngeselin aja kadang-kadang. Kalau aku ngerti sih, maksudnya kayak ngeselin aja ketika kamu kuliah terus udah dianggap udah dianggap enak jalan-jalan apa, padahal juga enggak juga gitu kan. Kuliah kan juga susah gitu. Jadi my point is jangan nganggap kuliah keluar tuh suatu hal yang menyenangkan dan dibayangin enak-enaknya doang gitu, tapi juga pasti ada yang susah-susahnya juga gitu kan. Jadi menurutku sih makanya kalau niat apply beasiswa juga jangan niatnya bukan cuma buat jalan-jalan sih, tapi emang niatnya harus digedein lebih ke kuliahnya, ke sekolahnya, bukan ke jalan-jalannya. I think jalan-jalan paling cuma 30%, 70%-nya kamu tetap harus belajar gitu loh. Kalau kamu nggak lulus, gimana beasiswamu kan? Ketika ke situ sih. Dan makanya ketika niatnya memang belajar, dan ya memang harus disiapin benar-benar, dan nggak bisa dadakan. Misalnya deadline deadline-nya November gitu, 17 November ini kalau nggak salah. Ya disiapin jangan Oktober, disiapin let's say dari bulan Agustus gitu misalnya, 2-3 bulan sebelumnya gitu misalnya. Jadi menurutku persiapan tuh harus penting banget, nggak bisa dadakan. Soalnya aku juga pernah pengalaman daftar Australia Awards, aku gagal di admin gara-gara Australia Awards tuh AS tuh minta ada 2. Jadi ada form online yang disubmit ke OASIS ke pusatnya, ada form semacam yang harus disubmit dari ke AAS Indonesianya, dan aku nggak notice AAS Indonesianya itu. So dari situ aku belajar banget sih untuk benar-benar detail, dibaca berkali-kali ini kurang apa kirim apa. Kan misalnya DAAD ini, misalnya aku nggak detail, aku juga nggak akan lolos karena di form DAAD aku baru notice, dan itu tulisannya kecil banget dibintangin gitu, dan kecil intinya kayak unit 2, intinya aku harus provide study plan di kertas yang terpisah. Jadi nggak, soalnya di form DAD itu ada tulisan study planmu apa, ya udah aku kira di situ doang. Ternyata mereka kasih bintang kalau kamu harus kasih detail study plan di kertas yang terpisah. Nah loh, kalau misalnya aku nggak kasih itu, ya udah nggak lolos sih paling. Jadi kayak menurutku benar-benar harus dibaca lagi. Dan aku notice yang study plan tadi itu pun kayak 2 minggu sebelum gitu loh. Kayak udah mau aku submit, ternyata kurang kan. Jadi kayak ya memang harus dibaca detail lagi. Jadi menurutku persiapan is the key, preparation ya. Terus apa lagi ya? Lebih ke niatnya aja sih sebenarnya. Niatmu apa sih, itu aja sih. Menurutku kalau misalnya niatmu memang niat yang baik, ya paling ya semesta akan memudahkan. Itu aja sih sebenarnya. Luar biasa. Tapi setuju banget sih, emang kadang-kadang banyak juga yang bilang kayak enak ya jalan-jalan. Ya di balik itu kita tidak pernah tahu apa yang tidak ditunjukkan kan sebenarnya. Betul sekali. Aku sih memang belum ngerasain. Maksudnya aku kan kuliah juga baru mulai kayak dari hari kemarin nih. Dan kuliahku beneran baru akan mulai minggu depan ya, mulai kelas tuh fullnya. Tapi kelihatan lah, maksudku apalagi ini ya, mungkin kalau Australia menurutku challenge-nya lebih ke bahasa Inggris yang mumbling gitu ya, orangnya kan ngomongnya cepet ya, dan maksudnya kayak agak kumur-kumur gitu kan. Kalau Jerman jelas bahasanya beda. Jadi just because misalnya di Australia bahasa Inggris nggak berarti gampang juga. Jerman just because misalnya kayak kuliahnya international doesn't mean gampang juga in daily life-nya. Jadi menurutku ya tiap orang ada tantangannya masing-masing sih. Jadi buat teman-teman yang mau apply beasiswa, ya yang sabar ya. Ada orang yang beruntung sekali daftar langsung dapat, ada.
Tapi kayak di Keswa aku daftar tuh 9 kali apa 8 kali gitu, aku baru overall ya 8 kali segituan aku baru keterima ini gitu. Jadi kayak macem-macem sih journey-nya, perjalanan orang-orang juga. Iya, benar-benar. Jangan menyerah saja. Iya, benar-benar. Aku juga waktu itu gagal juga Australian Awards. Alhamdulillah dapatnya di beasiswa yang lain. Oke, terima kasih banyak Mas Ali atas informasinya. Semoga bisa membawa inspirasi buat teman-teman yang mau daftar, mau lanjut, dan bisa meluruskan niat teman-teman juga ya. Terima kasih banyak. Semoga lancar kuliahnya Mas di sana. Terima kasih juga Dian. Lancar juga buat mimpi-mimpinya ke depannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian. See you on the next video. Bye.